Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi rasulillahi ajmain. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana karena izinnya, rahmatnya, serta kasih sayangnya yang masih lagi memberi kita kesempatan untuk berkumpul mengaji pada malam hari ini. Dan tidak lupanya kita menyampaikan selawat bering salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini saya menggantikan jadwal Tuan Seno yang mungkin yang akan hadir sebentar lagi ya. Ada hambatan mungkin dia di jalan, jadi saya disuruh Tuan Guru untuk menggantikannya. Seperti yang sebelum-sebelumnya, yang namanya menggantikan tak ada pakai kitab tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kajian malam ini tak usahlah berat-berat kali ya, yang ringan-ringan aja. Kalau kata Manjais tuh, kemana perginya hati gitu, kemana hilangnya rasa. Wah, itu kok dibawa ketuhanan tuh bagus tuh. Kemana hilangnya hati, kemana perginya hati, kemana hilangnya rasa. Jujur saja tuan-tuan dan puan-puan, tiap hari begitulah kita. Tak kemana-mana perginya hati kita, sampai hilanglah rasanya. Kita seringkali memasukkan rasa Allah tuh, memasukkan Allah dalam hati kita di situasi yang darurat saja tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Misalnya ada rasa takut, situ ingat Allah. Baca bismillah dulu sebelum berkendara, situ ingat Allah. Di saat awak tak ada duit, situ awak ingat Allah. Di saat awak nanti memang duka, situ ingat Allah. Namun di saat awak bahagia, awak lupa. Tah mana Allahnya? Yang awak ingat tuh diri awak aja, kesenangan awak aja, kesibukan awak aja. Makanya awak hadirkan Allah di saat-saat tertentu, yang itu dalam keadaan susah saja. Kalau kata ayah saya dulu, pernah dibilangnya sama muridnya, di saat sedap-sedap kalian, pengantin pertama, waktu malam pertama, tak mau kalian ngelapor katanya, sedapnya macam mana. Di saat udah hajat bertengkar, aku suruh kalian ikut campur katanya. Dan suruh aku ikut campur, begitulah. Itu kias juga sama ayah saya itu. Di saat sedap-sedapnya, awak lupa awak sama Allah tuh. Di saat susah, baru awak ingat sama Allah tuh. Kemana awak bawa pergi hati awak tuh, pada saat awak senang. Makanya dituntun sama Tuan Guru tuh, mau susah senang kita, wajib kita untuk ingat Allah. Jangan dalam keadaan susah aja. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kebanyakan. Makanya orang yang bertorikoh, orang yang bertorikat, orang yang bersuluk, tuan-tuan dan puan-puan, dia ditetapkannya perasaannya, diajarkan dia untuk menetapkan perasaan pikirannya, sampai perbuatannya, untuk fokus kepada satu hal. Apa? Allah saja. Jadi yang berbau-bau Allah Ta'ala itu dikerjakan sama dia. Jadi mendominasi atas dirinya. Kalau kita kan enggak. Macam saya bilang tadi sore. Nanti pulang macam saya, jumpa si anak istri saya. Nanti besok bingung saya, mana mau cari untuk makan besok gitu. Lalu pergi lagi saya ngaji, ke kolam lagi saya, jumpa ikhwan-ikhwan, bercampur-campur dia tuan-tuan dan puan-puan. Makanya kalau ada nanti dongkol, muak, jenuh, ya kan, udah gitu bebal, nunjukkan perasaan awak itu masih bercampur-campur. Tapi kalau misalnya Allah saja, dan dia tidak bercampur, dia nggak akan begini, tuan-tuan dan puan-puan. Tentang ngaji ini aja, kita akan rajin ngaji, kita akan semangat untuk mengaji. Kalaupun misalnya orangnya berganti-ganti, saya aja pun jenuhnya nih, saya bilang. Seminggu ngaji itu 4 kali, tak ada putusnya. Putus pun kalau sakit, itu pun sakit kok bisa datang. Kalau udah nggak bisa berdiri kali, barulah tak datang. Siapa yang tak jenuh? Ya jenuh. Kenapa? Karena awak campur-campur. Niat awak tuh awak campur. Misalnya gini, ada datang kawan. Kawan kita nih mengajukan kita atau
membawa kebiasaan-kebiasaan lama kita, mengingatkan kita kebiasaan lama, lalu kita pakai itu, bercampur lagi niat kita misalnya. Lalu ada sesuatu yang kita senangi, fokus hati kita ke situ, begitu lagi dia, bercampur lagi dia. Maka Allah nggak mau diduain dia. Dia mau satu aja, fokus aja. Kalaupun kau buat aja, tapi jangan lupa aku. Maka dia tak akan bercampur. Maka akan ada rasanya yang namanya jenuh, muak, bebal, galau, kacau, itu nggak ada. Karena Allah aja. Allah akan menyelesaikan perasaan kita. Seperti apa yang dirasakan Allah tuh, begitu juga lah yang kita rasakan. Allah tuh tak ada namanya bebal. Allah nggak ada yang namanya tuh dongkol. Marah, nggak ada. Kenapa ada rasa bebal dongkol? Itu sebenarnya marahnya Allah. Karena telah kita campur dunia kita, hal kita sama Allah tuh. Jujur saja, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa pula di antara kita yang tak mau dunia? Semuanya mau. Karena kok nggak ada dunia, nggak makan katanya. Kok nggak ada dunia, kita nggak bisa buat apa-apa. Nggak akan mungkin juga bisa sampai kemari. Karena sepeda motor, mobil itu pun dunia juga. Sampai begitulah. Masalahnya di mana? Masalahnya, begitu kita butuh ini, kita fokusnya kemari. Allah nggak mau itu. Kita campur dia. Makanya kacau jadinya. Kalau adalah misalnya kita sering berkawan kalau mengaji, datang kawan tadi nggak datang dia untuk jemput kita ngaji, kecewa kita. Karena apa? Bergantung perasaan kita sama makhluk. Itu menunjukkan bercampurnya rasa ketergantungan kepada Allah tuh. Bercampur dengan bergantung dia dengan makhluk. Menunjukkan awak campur-campur rasa awak di dalam tuh. Maka hilang rasanya. Kalau kata Tuan Guru tuh kok nggak ada kendaraan jalan. Kalaupun misalnya sampai sini udah habis ngaji nggak apa-apa. Ada ya jalannya tuh. Pernah pun dicontohkan pun. Karena niat murid atuk saya ini tadi memang mau ke Stabat jumpa atuk saya. Tapi nggak ada kendaraan, nyatakannya saja. Jalan kaki dia. Di jalan jumpa pula sama orang yang ngasih tumpangan. Kebetulan tujuannya sama ke Stabat, sampai juga. Cuman kita nggak mau menyatakan itu, karena udah kalah duluan, tuan-tuan dan puan-puan. Udah kalah niat kita. Kalau ditanya, mau dunia mau akhirat mau, yang mananya yang kau mau nih? Gitu kata Allah. Dia cukup satu aja. Niat itu kan artinya berkeinginan, tuan-tuan dan puan-puan. Keinginan yang disahkan Allah, yang diinginkan Allah itu hanya anda Allah semata. Dengan kita ingin Allah tuh, semuanya kita dapat. Kalau kita ingin dunia, Allahnya nggak dapat. Itu kesimpulannya. Masalahnya kita ingin dua-dua. Oke lah, saya ingin Allah aja. Mana buktinya? Ada nggak hati, perasaan, pikiran, perbuatan kita tuh cenderung kepada Allah tuh? Nggak juga. Beramal kita malas. Sholat sering putus. Puasa apalagi. Patuh atau jumpa guru nanti baru patuh. Untuk ingat guru, entahlah kalau udah hajab-hajab kali ya baru ingat guru. Baru ingat Allah. Dalam bahaya, kondisi bahaya nanti baru ingat Allah. Begitulah kita sehari-harinya. Lalu bagaimana kita bisa dikatakan si salik, orang yang berjalan kepada Allah? Nggak ada lah. Makanya wajib untuk bertarekat itu wajib. Tujuannya untuk memfokuskan diri kita, perasaan kita, pikiran kita, semuanya hanya untuk Allah itu aja. Begitu udah fokus dia di situ, udah duduk dia, udah nggak mau lari lagi, baru nanti bawa keluar. Udah nggak akan terpengaruh lagi dia tuh. Maka Rasulullah tuh dia fokus aja ke Gua Hira itu dulu. Umur 40 dia kan, sampai mendapatkan wahyu dia. Di situ aja dulu untuk dudukkan tauhidnya. Sampai datang wahyu yang pertama sama dia. Datang Jibril nyampaikan wahyu. Sampai sebegitunya dia ingin mendudukkan tauhidnya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak mau mencoba. Waktu kita banyak. Namun kita habiskan untuk mengenali hal-hal dunia saja. Kalau bisa, jangan campur dia. Jangan dicampur, Allah aja. Dunia biar nanti apa, itu sampingan, selingan aja tuh. Gak akan dibiarkan Allah kita kelaparan kalau memang niat kita hendak kepada Allah. Contoh yang punya usaha nih ya. Kenapa kadang payah usahanya? Jalan. Karena diduakannya Allah Ta'ala. Hatinya kemari aja.
Kunci dunia itu kata ayah saya, kalau kita kejar dia lari. Tapi kalau kita nggak peduli dia datang. Contohnya misalnya macam ikhwan kita, misalnya kan ada salah satu di sini, misalnya dia tukang. Kadang dia nunggu orang ngasih proyek sama dia tuh, ditunggunya kadang nggak datang. Boleh tanya, di saat dia udah nggak ada nanti keperluan, diperintahkan gurunya dia misalnya untuk gotong royong tah di kolam, untuk buat sesuatu di kolam, datang kerjaan untuk apa dia? Bisa nggak? Ya insya Allah besok datang. Itu nunjukkan apa? Di saat awak udah tak peduli dengan dunia, situ dia datang. Kenapa awak tak belajar dari situ? Saya juga gitu, tuan-tuan dan puan-puan. Ayah saya dulu bilang, kalau saya mau uang, kalau saya mau dunia, saya cukup tidur. Karena begitu datang kebutuhan saya, nanti akan datang keinginan saya. Ingin mengadakan yang tak ada. Walaupun saya bisa mengadakan yang nggak ada, namun saya akan dihukum Tuhan saya kalau seandainya saya pakai itu. Jadi cemana? Pikiran saya terus datang. Cemana lah untuk menyelesaikan ini ya, katanya. Cemana lah untuk begini ya, cemana untuk begini. Akhirnya saya tidur, nggak ada itu semua. Tiba-tiba begitu saya bangun, rezeki pun datang. Dia nak nunjukkan bahwasanya kesepelean terhadap dunia itu perlu. Tapi bukan berarti tak dibuat. Buat, tapi hati jangan ke situ. Hati tetap ingat Allah. Allah lah yang utama. Nggak ada yang melarang tuan-tuan dan puan-puan untuk bekerja. Kerjalah. Karena memang tingkatan kita masih usaha. Namun dalam kita berusaha, ingat Allah kita. Utamakan Allah dalam hati. Kalau ditanya, saya orangnya tidak kerja, jujur saja saya bilang. Saya nggak ada kerja. Dari pertama ayah saya meninggal sampai sekarang saya tak kerja. Malah kalau saya bekerja, datang ayah saya marah sama saya. Saya disuruh gini tuan-tuan dan puan-puan ya. Untuk melihat Allah datangkan, Allah menyelesaikan. Allah datangkan, Allah menyelesaikan. Kalau seandainya bercampur saja perasaan itu antara dunia dan Allah Ta'ala, saya kena. Perasaan saya luan dihukum Allah Ta'ala. Tak sedap. Apapun yang saya buat dalam duduk pun saya tak enak. Tapi kok dibiarkan Allah aja dia berpikir-pikir bagaimana cara untuk mendapatkan ini, bagaimana untuk menyelesaikan ini. Dibiarkan Allah terus dia. Tidak hajab lah dia tuh. Tiba-tiba dapat pula hendaknya, dapat pula keinginannya, bagus pula rezekinya. Karena itu aja hatinya, lupa dengan Tuhannya. Berarti Allah tak sayang sama dia. Tandanya Allah sayang cemana Tuhan? Di saat semua keinginan kita tak pernah dijabah Allah Ta'ala. Tak pernah dikasih Allah Ta'ala. Disuruhnya kita duduk dalam ketentuan dan keinginan dia. Barulah benar. Jadi saya cemana Tuhan? Nanti kalau mau tahu ukuran kita, derajat kita. Di saat tak ada duit cemana perasaan kita? Di saat ditimpa bala musibah cemana perasaan kita? Di saat misalnya istri atau suami buat ulah sama kita, cemana perasaan kita? Di saat anak pula tak sesuai dengan keinginan kita, cemana perasaan kita? Kalau dia tak bergerak, biasa saja diserahkannya, menyerah dia sama Allah Ta'ala, dah mulai duduk tauhidnya. Tapi kalau dah dia bilang, duduk tauhidnya, nggak ada masalah sama dia, begitu tak ada duit pening, kaji kenanya. Itu banyak kenanya kita. Hebat kali kadang kajian kita sampai kemari-mari. Makanya saya bilang lebih bagus kita yang santai-santai aja, yang mudah-mudah aja. Ukurannya begitu. Sampai ayah saya dulu buat status begitu dia. Kajian dah sampai zat, nur, sifat, af'al. Di saat tak ada duit, pening kepala katanya. Untuk apalah kajian yang dicarinya tadi yang dia tahu. Kalau memang karena tak ada duit dia tak ada juga, sakit juga kepalanya. Jadi nggak ada gunanya. Lebih baik orang yang tidak tahu apa-apa, pada saat ada uangnya tenang perasaannya. Lantak, mau ada tidak, yang penting aku udah usaha. Itu yang ini orang lebih hebat nih tuan-tuan dan puan-puan. Dia buat dia. Makanya Rasulullah itu tak pandai baca. Namun dia pandai dalam berbuat. Itu yang hendak diterapkan Tuan Guru itu sama kita. Jadi buatlah tuan-tuan dan puan-puan. Sama-sama kita buat nih. Bagaimana nanti kita memang dalam keseharian kita tetapkan Allah saja dalam hati kita. Mulai dari kita zikir, kita rasakan, kita buat seluruh perintahnya, kita jauhi larangannya. Apa yang mendominasi dalam diri kita nih selain Allah itu cepat-cepat buang. Masukkan Allah aja. Mulai fokuskan hati kita sama Allah tuh. Nanti nggak ada jenuh lagi, nggak ada muak lagi, nggak ada marah lagi. Udah enak nih. Tinggal jalan kalau udah satu aja tujuan kita, apalagi tujuan yang sebenarnya ya Allah tuh. Udah enak, udah mudah kita. Masalahnya tujuan kita tak apa-apa. Misalnya macam gini ya, ini minta maaf saya nih. Saya ngajar nih. Saya ngajak orang untuk kepada Allah. Kan ini tugas saya nih, ngajak orang untuk kepada Allah. Namun hati saya tak ada niat kepada Allah, nggak enak jadinya. Saya sendiri pun terbeban untuk menyampaikannya.
Tuan guru pun di sana menilai saya hanya sekedar batas kajian. Fasik saya. Berarti saya untuk ngajak tuan-tuan tuh ngajak masuk neraka, bukan ngajak untuk kepada Allah. Karena niat saya ngajak kepada Allah. Yang ngajar ini bukan sedap. Dia harus ditetapkannya dirinya, niatnya hendak kepada Allah, baru bisa dibawanya orang kepada Allah. Jangan dia hendak kepada Allah, jangan dia tak hendak kepada Allah, diajaknya orang kepada Allah, sedangkan dia nggak mau. Tujuan dia agar dia disanjung, agar namanya tinggi. Itu nggak bisa. Maka sulit sebenarnya ngajar nih, bukan semudah yang tuan-tuan dan puan-puan bayangkan. Luar dalam dia harus sama. Yang hendak ditunjukkan sini Allah Ta'ala, bukan saya. Bukan diri siapapun yang hendak saya tunjukkan nih, diri Allah Ta'ala tuh, tunjukkan Allah tuh. Dalam tuan-tuan dan puan-puan berdakwah tuh, berdakwahlah. Namun tunjukkan Allah tuh, jangan tunjukkan diri kita. Itulah pesan Tuan Guru tuh sama saya. Barulah bisa dikatakan yang dibuatnya itu benar. Namun kebanyakan kita di saat kita berdakwah yang kita tunjukkan diri kita. Makanya terbit rasa ria pun kita nggak tahu. Rasa bangga pun kita nggak tahu. Kalau sudah Allah saja yang tidak kita tunjukkan, begitu terbit rasa ria sikit saja langsung datang tuh ilmu ngajarinya. Udah mulai ria kok, berhenti dia, istighfar dia terus, ingat dia sama Tuhannya. Astagfirullahaladzim. Baru cakapkannya lagi. Sesuai dengan yang diinginkan Tuhannya. Jadi itu saya tuan-tuan dan puan-puan ya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.